Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini, ya, di pagi hari yang baik ini, insya Allah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan sehat semua Bapak Ibu ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Pagi ini kita akan melanjutkan membahas tafsir Quran ya. Surah Al-Baqarah terakhir itu sampai di ayat 231. Hari ini kita akan melanjutkan ke ayat 232. Ya, surah Al-Baqarah surah 2 ayat 232. Wa idza talaqtumun nisa, itu ayatnya. Akan saya baca Bapak Ibu, silahkan diikuti nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam, menikah itu tidak ada batasan. Nah, setelah datang Islam kan dibatasi menjadi 4 ya. Tapi dulu sebelum Islam, laki-laki bisa menikah berapa saja. Sampai ada seorang laki-laki punya istri 100 orang gitu ya. Ya. Nah, tidak tahu itu gimana. Jadi dia nikah, ya terus nikah lagi. Bahkan kadang-kadang ada istri-istrinya itu sudah tidak pernah digaulinya. Tapi dia suaminya tidak rela kalau istrinya itu ingin menikah dengan laki-laki lain. Ya, ini kan tidak boleh ya. Sudah tidak digauli, bahkan sudah tidak dinafkahi. Tapi karena statusnya sebagai istri si fulan, maka dia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Nah, apabila si fulan ini suaminya meninggal, ya, maka istri-istrinya ini tidak kembali kepada orang tua. Tidak dikembalikan kepada orang tua, tapi ikut diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi si anak-anak laki-laki itu mewarisi mantan-mantan istri bapaknya. Ya. Kalau anak-anaknya ada yang suka misalnya dengan salah satunya, maka dia akan menikahinya. Ya. Makanya di surah An-Nisa itu ada larangan ya. Ada larangan menikahi dengan mantan istri ayah gitu, ada larangan kan, kecuali apa yang terjadi di masa lalu ya. Di surah An-Nisa ayat 26 itu. Jadi ada larangan untuk menikah dengan mantan istri, dengan ibu tiri mungkin ya, dengan ibu tiri. Nah, kalau misalnya salah seorang dari istri yang diwariskan ini ingin menikah dengan laki-laki lain, dia tidak bisa tanpa seizin anaknya, anak dari suaminya. Ya. Ini kan udah keterlaluan gitu Pak ya. Aturan dari mana seperti ini? Nah, kalaupun misalnya si anaknya ini mau, bolehlah kamu nikah dengan laki-laki lain. Tapi dengan syarat apa? Mahar yang dulu diberikan bapak saya, kamu kembalikan kepada saya. Begitu. Ya. Ya. Atau apa saja dia minta, baru dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Nah, maka di surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-19, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillul lakum an tarithun nisaa karha gitu. Tidak halal bagi kalian mewarisi kaum perempuan secara paksa. Itu. Jadi diwarisi kaum perempuan itu, mantan-mantan istri bapaknya. Maka turun ayat itu, surah An-Nisa ayat 19 ya. Kemudian masih di ayat 232, wallahu ya'lamu, wallahu dan dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum yang demikian itu azka lakum, lebih suci untuk kalian, wa athhar dan lebih bersih ya, lebih suci, lebih bersih. Suci dari keinginan, suci dari hawa nafsu ya. Wallahu ya'lamu, wallahu dan Allah ya'lamu, dia maha mengetahui, wa antum dan kamu sekalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Ayat yang ke-233. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu dan hendaklah para ibu yuradina, mereka menyusukan auladahunna, anak-anaknya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun penuh ya. Ini perintah kepada para ibu yang punya anak, yang punya bayi, agar mereka menyusukan anaknya, bayinya ya, bayi kandungnya Bapak Ibu, anak kandungnya sendiri ya. Nah, selama 2 tahun penuh. Jadi sempurnanya penyusuan itu selama 2 tahun penuh. Nah, kalau sudah 2 tahun baru kemudian diputus penyusuan. Liman bagi orang aroda yang menginginkan ayyutimar rodoah, menyempurnakan penyusuan. Jadi bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, maka
selama 2 tahun penuh. Bapak Ibu, di dalam Islam fitrahnya seorang bayi itu disusui oleh ibunya. Kenapa? Karena air susu ibu itu akan menjadi darah daging daripada si anak. Nah, menjadi darah daging daripada si anak. Diharapkan sifat-sifat ibu yang baik ya, itu akan menurun kepada si anak melalui air susu itu ya. Diharapkan begitu. Jadi kalau air susu itu bisa menurunkan sifat-sifat yang baik, kalau disusuinya oleh sapi berarti gimana tuh? Kalau disusuinya dari susu sapi, mudah-mudahan tidak. Kemudian wa alal mauludi rizquhunna, dan kewajiban seorang ayah. Jadi al mauludi lahu. Al maulud itu artinya anak yang dilahirkan, lahu bagi si ayah. Maksudnya ya, kewajiban bagi ayah rizquhunna, memberikan nafkah rezeki, wa kiswatuhunna, dan pakaian bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kewajiban seorang ibu adalah menyusui anaknya, dan kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian secara baik. Kepada siapa? Ya, kepada istri dan bayinya. Ya, berikan nafkah secara baik. Karena istrinya sedang menyusui anaknya, maka suaminya harus betul-betul memperhatikan gizinya. Kalau dia ingin anaknya sehat, ya gizi istrinya harus bagus. Ya, kalau ingin anaknya pintar, ya makanan yang diberikan kepada istrinya itu harus baik. Ya, selama 2 tahun anak itu masih terus disusui oleh ibunya. Sekalipun mungkin sudah mulai ada tambahan makanan yang lain ya, tapi air susu itu terus diberikan. Saya tidak tahu biasanya berapa bulan. Kan ada saat bayi itu masih menyusui masih minum air susu ibunya dan belum memakan makanan yang lain ya, ibu-ibu. Biasanya sudah berapa bulan itu diberi makanan yang lain? 6 bulan ya. Jadi 6 bulan baru kemudian diberi makanan yang makanan tambahan. Ya. Nah, kemudian jadi kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah yang baik, ya, dan juga pakaian yang baik. Kemudian la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani ya, di luar kemampuannya. Ya, tidaklah seseorang dibebani menurut kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuan suaminya. Ya. Kemudian la tudorro walidatun biwaladiha. La tudorro, jangan sampai sengsara atau jangan sampai mudarat seorang ibu karena anaknya. Jadi seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Apa maksudnya? Seorang ibu menderita karena anaknya. Dia punya kewajiban menyusui anaknya, sementara suaminya tidak memberi nafkah dan pakaian yang baik. Nah, itu akan berakibat apa? Akan berakibat seorang ibu akan menderita karena anaknya. Gitu. Jadi tadi seimbang ya, seimbang. Di surah Al-Baqarah yang lain Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang suami dan seorang istri punya hak dan kewajiban yang sama di dalam rumah tangga. Ya. Jangan sampai seorang istri menderita karena dia harus menyusui anaknya tapi tidak dicukupi keperluannya oleh suaminya. Kemudian wala mauludun lahu biwaladihi, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ini seimbang. Tadi jangan sampai seorang ibu menderita karena anaknya, jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ya. Misalnya apa? Misalnya karena ada kewajiban seorang ibu itu menyusui anaknya, dan ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri ya dengan makanan dan pakaian yang baik. Kemudian si istri minta berlebih di luar kemampuan suaminya. Maka di situ seorang suami, seorang ayah akan menderita karena anaknya. Ya, karena permintaan istrinya yang berlebihan.
Ya, misalnya dengan alasan istrinya sedang menyusui anaknya, lalu dia minta biaya kepada suaminya per bulan 50 juta misalnya gitu. Ya, itu. Nah itu akan membuat suaminya menderita. Ya. Kemudian wa fa'alna fi anfusihin wa idza balagna ajalahunna fala junaha ikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa wala junaha 'alaikum ma arradtum bihi min khitbatin nisa min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ya, sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 232 sampai dengan ayat 235. Bapak Ibu, surah ini masih menjelaskan tentang hukum-hukum nikah ya, tentang hukum-hukum nikah. Dan ada beberapa yang ditujukan kepada para wali di sini atau kepada kaum laki-laki. Kembali ke ayat 232. Wa idza talaqtumun nisa, wa idza dan apabila talaqtum kalian menceraikan
an-nisaa, istri-istri. Fabalagna, lalu telah sampai ajalahunna, masa idahnya, masa idah mereka. Fala ta'duluhunna, fala ta'dulu, fala maka janganlah ta'dulu kalian menghalangi hunna mereka, ayyankihna untuk menikah, azwajahunna dengan suami mereka. Idza apabila taradau, ya, idza apabila taradau mereka saling meridhoi, bainahum di antara mereka bil ma'ruf secara baik, ya. Ayat ini larangan kepada para wali agar tidak menghalangi perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya. Ini kepada para wali, ya. Para wali itu berarti orang yang menikahkan, ya, bisa orang tua, bisa juga saudara, bisa orang tua laki-laki, bisa ayah, maksudnya ayah, atau saudara laki-laki. Nah, apabila seorang perempuan telah diceraikan oleh suaminya, ya, dan telah habis masa idahnya, berarti berstatusnya apa? Janda, ya, statusnya janda. Maka para wali tidak boleh menghalang-halangi mereka jika mereka ingin menikah dengan laki-laki siapapun, dengan laki-laki manapun, termasuk mantan suaminya. Ya, apabila dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, apakah itu mantan suaminya atau laki-laki yang lainnya? Nah, yang mereka sepakat saling menyukai, saling menyenangi untuk menikah, ya, maka para wali tidak boleh menghalang-halanginya. Tapi tetap ayahnya atau saudara laki-lakinya itu tetap berhak menjadi wali. Ya, bukan berarti tidak harus pakai wali, bukan. Ya, tetap mereka berhak sebagai wali dan tidak sah kalau janda itu menikah tanpa wali, ya. Hanya si wali ini sekalipun dia ayahnya atau saudara laki-lakinya tidak boleh lagi menghalangi dengan siapa perempuan itu akan menikah. Selama memang di sini selama memang niatnya baik, selama laki-laki yang dipilihnya itu adalah laki-laki yang baik. Di sini ada kata bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi apabila seorang perempuan sudah diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa idahnya, kemudian ia berstatus sebagai janda, maka dia punya hak untuk memilih laki-laki manapun yang akan menikah dengannya. Tapi kalau perempuan itu berstatus gadis dan masih di dalam tanggung jawab orang tuanya, ayahnya, ya, atau saudaranya, maka ayahnya atau saudaranya yang laki-laki boleh menentukan pilihan dengan siapa anak perempuan gadis itu harus menikah. Boleh, Pak, begitu, ya. Dulu saya punya kakak 2 perempuan. Nah, dulu mereka waktu menikah dijodohkan oleh ayah saya, Pak. Jadi ada ustadz dari Bogor tuh datang ke rumah. Terus dia melamar kakak saya yang perempuan, tidak tahu, ya. Tidak tahu dia sedang ada di rumah uaknya. Di situ masih di sini, masih di Hegar mana. Nah, kemudian diterima lamarannya. Kemudian anaknya dikasih tahu, kamu akan menikah dengan laki-laki itu. Ya, kakak saya menangis karena tidak tahu menahu, ujug-ujug mau dinikahkan, gitu, ya. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Jadi seorang ayah boleh untuk meminta anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya. Alhamdulillah setelah itu, ya, sampai sekarang suaminya sudah meninggal. Itu. Tapi kalau sudah janda, maka si ayah atau saudara laki-laki yang akan menjadi walinya tidak boleh menghalang-halangi dengan siapa perempuan itu ingin menikah, ya. Dzalika, demikian itulah yu'adu yang dinasehatkan bihi dengannya man kana minkum,
kepada orang-orang di antara kalian yang beriman, yu'minu billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Jadi yang demikian itulah yang dinasihatkan Allah, ya, kepada orang-orang di antara kalian yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini ayat ini berkaitan dengan orang-orang jahiliyah, Pak. Alal warithi mithlu dzalik. Dan kepada ahli waris pun juga punya kewajiban yang sama. Artinya apa? Apabila ayah dari si anak itu meninggal dunia, maka saudara daripada si suami itu juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian yang baik kepada istri saudaranya itu yang sedang menyusui anaknya. Bisa dimengerti, Pak, ya? Ya. Jadi misalnya seorang laki-laki punya anak, punya istri, punya anak masih bayi. Kemudian laki-laki ini meninggal. Maka ahli waris dari laki-laki ini harus apa? Harus bisa membantu memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui anaknya. Istri dari suami yang meninggal itu, ya. Itu maksudnya. Kemudian fa'in aroda fisolan antarodim minhuma, fa'in aroda, maka jika keduanya ingin menyapih, antarodin, ya, atas dasar sukarela, minhunna, dari keduanya, watasyawurin, dan atas dasar musyawarah. Jadi apabila suami istri ingin menyapih anaknya yang sedang menyusui itu sebelum 2 tahun, Pak, ya, dan dua-duanya sepakat, misalnya baru 1 tahun atau baru 6 bulan, harus dihentikan karena istrinya hamil lagi misalnya gitu, ya. Nah, atas dasar kesepakatan dan dari hasil musyawarah keduanya, maka boleh, ya, keduanya untuk menyapih anaknya dari penyusuan sebelum 2 tahun. Padahal sempurnanya tadi 2 tahun, ya. Kemudian fala junaha alaikum, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika keduanya ingin menyusukan bayi itu kepada perempuan lain, boleh, Pak. Boleh bayi itu disusukan kepada perempuan lain. Tapi dengan syarat apa? Fala junaha alaikum, tidak ada dosa, silahkan. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, dengan syarat apa? Dia mau memberikan upah yang baik kepada perempuan yang akan menyusui anaknya. Orang-orang Arab dahulu ketika melahirkan, banyak ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya. Mereka mencari perempuan-perempuan untuk diberi upah agar mau menyusukan anaknya. Salah satu contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu lahir tidak disusukan oleh ibunya, tapi kemudian disusukan oleh perempuan yang bernama siapa? Ya, yang bernama Halimah, ya, Halimah. Halimah dari keluarga Bani Sa'adah, ya, Halimah. Boleh, Pak. Jadi kalau sekarang mungkin tidak ada, ya, perempuan-perempuan yang sengaja mencari upah. Oh, ada, ya. Dibayar tidak, Bu? Oh, dibayar, ya. Direntalkan berenya kalau dulu. Enggak, Pak. Apa? Dibolehkan enggak, Pak? Boleh. Enggak, ini yang dikatakan Ibu tadi gitu. Dia tidak ini menyusui, tapi dia menjual air susu. Nah, boleh nggak kira-kira menjual air susunya? Nah, jadi gini, dibolehkan tadi apabila suami istri itu ingin menyusukan anaknya kepada perempuan lain dengan syarat membayar upah, ya, kan boleh. Tapi si suami atau istrinya itu harus betul-betul tahu siapa perempuan yang akan menyusui anaknya. Mereka harus betul-betul mencari perempuan yang baik, Pak, ya, akhlaknya yang baik, agamanya, ya, yang baik akidahnya, harus betul-betul. Karena tadi air susu itu akan menurunkan sifat-sifat
dari ibu kepada anaknya. Nah, khawatir kalau misalnya beli susu botol itu memang ASI tapi botol gitu. Ini tidak tahu ini air susu siapa. Kan harus diketahui siapa perempuannya ya. Kalau tahu ya, jangan sampai tidak diketahui, nanti kan tidak boleh menikah dengan. Nah, juga harus diketahui sifatnya, Bu, akhlaknya. Apakah perempuan itu baik gitu ya, harus diketahui. Ya sudah ibu-ibu, kita teruskan ya. Nanti susunya dibahas di waktu lain. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat yang ke-234. Walladzina yutawaffawna minkum, walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka diwafatkan, minkum, di antara kalian. Jadi para laki-laki yang diwafatkan di antara kalian. Wa yadra'una azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri. Ya, seorang laki-laki yang meninggal dunia, ya, sementara mereka meninggalkan istri-istri. Ya, mungkin satu atau mungkin lebih ya. Maka ya tarabbas nabi anfusihinna, maka hendaklah istri-istrinya itu yang ditinggal mati oleh suaminya menahan diri. Ya. Arba'ata ashhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa idahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Selama masa idah itu mereka tidak boleh keluar rumahnya, Pak, kecuali untuk keperluan-keperluan yang sangat penting. Mereka tidak boleh bersolek, mereka tidak boleh menggunakan bahur. Bahur itu wewangian, ya. Dan mereka, tapi bukan mereka harus dandan harus kelihatan buruk, bukan. Tidak boleh bersolek, tidak boleh menggunakan bahur, tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Itu masa idah. Dan tidak boleh selama masa idah itu si perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Tidak boleh. Kenapa? Karantina mandiri. Ya, karantina mandiri. Ya, harus. Ya, kecuali tadi untuk keperluan-keperluan yang sangat penting ya. Fa'idha balagna ajalahuna, fa'idha, maka apabila balagna mereka telah sampai ajalahuna, kepada masa idahnya, sudah 4 bulan 10 hari sudah lewat ya. Fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian, membiarkan, ya, membolehkan, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, ya, membolehkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan untuk dirinya, tapi secara baik. Ya, kalau mereka ingin keluar rumah, datang ke pengajian, atau kalau mereka ingin ke pasar, atau mereka kembali kemudian bersolek memakai bahur untuk menarik laki-laki lain yang ingin menikahinya, itu boleh. Selama dilakukan secara baik ya, tidak menyalahi syariat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabir, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 235 nih terakhir. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum atas kalian para laki-laki, fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Ya, fima aradtum, dan tidak ada dosa bagi kamu para laki-laki menyampaikan sindiran, bahasa sindiran. Ya, bahasa sindiran min khitbatin nisa, untuk melamar para perempuan yang sedang dalam masa idah ditinggal suaminya. Ya. Jadi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, tadi masa idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, selama masa idah ini tidak boleh menikah, tidak boleh dilamar, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersolek, kan begitu ya?
senang. Nah, tapi dibolehkan bagi laki-laki yang tertarik ingin menikahi perempuan itu, ya, selama masa iddah gitu, menyampaikan kata-kata lamaran dalam bentuk sindiran. Boleh. Ya, agar perempuan itu ngerti. Misalnya gimana? Misalnya ya. Misalnya ya si laki-laki itu mengatakan ya genting rumah ini menarik sekali untuk saya, misalnya gitu. Jadi genting rumah ini sangat menarik hati saya gitu. Jadi tidak langsung ke perempuan itu. Ya, atau dengan bahasa lain, saya ingin menikah dengan seorang perempuan yang sifat-sifatnya mirip perempuan itu gitu. Itu boleh dengan sindiran seperti itu. Ya. Atau misalnya gini, saya punya burung, entah mengapa burung saya ini sering hinggap di genting rumah perempuan itu. Nah, boleh gitu. Burung terbang, Pak. Ya, jadi boleh itu. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyembunyikan keinginan itu di dalam diri kalian. Alimallahu annakum, alima mengetahui Allahu Allah, annakum sesungguhnya kamu sekalian para laki-laki, satadkurunahunna, ya, kalian akan menyebut-nyebut nama perempuan itu. Ya, jadi seorang laki-laki kalau sedang menyukai perempuan kan sering disebut-sebut. Allah tahu bahwa kalian sering menyebut-nyebut nama perempuan itu. Ya, sekalipun dalam masa iddah, ya, disebut ya, disebut kepada temannya, disebutkan kepada saudaranya, ya. Allah tahu itu. Walakin akan tetapi la tuwaiduhun nasirun, jangan sekali-kali kalian berjanji untuk menikahi mereka secara rahasia. Tidak boleh berjanji untuk menikahi. Jadi misalnya gini, janji ya nanti kalau udah habis masa iddahnya kamu jangan nikah dengan orang lain. Tapi nikah dengan saya. Itu tidak boleh memberi janji begitu. Ya. Sudah, biarkan aja dulu. Sabar aja, tunggu. Ya, sampai habis masa iddah. Makanya caranya itu, kata-kata sindiran itu yang terus disampaikan, ya. Tidak ada pre-order. Illa antaqulu qawlan ma'rufa, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi tidak boleh kalau berjanji untuk menikahi perempuan itu dan janji itu disampaikan secara rahasia gitu ya. Tidak diketahui. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan jangan kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Jangan menetapkan akad nikah. Nanti kalau habis masa iddah udah jadian tanggal sekian ya kita akan nikah gitu ya. Nah, tidak boleh itu. Tapi ini bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kalau perempuan yang talak roj'i, talak roj'i tahu? Jadi cerai bukan karena mati. Tidak boleh ini. Laki-laki mau sindiran, mau apa, tidak boleh. Ya, kalau talaknya talak roj'i. Kenapa? Karena selama masa iddah yang paling berhak untuk mengembalikan atau yang paling berhak untuk menikahi perempuan itu adalah mantan suaminya. Ya, suaminya sendiri yang paling berhak. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan keributan, Pak. Ya. Terjadi perceraian. belum habis masa iddahnya sudah janji dengan laki-laki lain. Ini tidak boleh. Ini akan membuat suaminya marah ya.
hatta yablughal kitabu ajalah. Kemudian wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdharuhu. Maka takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ghafurun Maha pengampun, halimun Maha penyantun. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 232 sampai 235. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Ini berbicara mengenai air susu, Pak. Ya, gimana? Tadi Bapak mengatakan kalau seorang ibu menyusui akan menolak sifat-sifat kebaikan ibu pada anaknya gitu. Tapi setelah saya punya cucu, Pak, saya perhatikan, Pak, itu antara anak saya menyusui anak yang pertama dengan yang kedua, itu dia nggak ada level lain. Tapi kenapa waktu dia masih bayi pun itu sifatnya sudah berbeda, Pak? Kalau udah dewasa mungkin lah, yang satu pintar, yang satu bodoh. Ini kan masih bayi lah, kira-kira umur balita gitu, Pak. Nah, ini apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga anak itu berbeda? Padahal Bapak katakan tadi dengan menyusui ibu yang sama diharapkan juga sifatnya yang sama. Nah, apalagi setelah dewasa, malah bertolak belakang. Setelah dewasa ya, Pak ya? Apa? Setelah dewasa. Iya, kalau sudah dewasa sih mungkin, Pak ya, karena dia udah dipengaruhi lingkungan. Ini balita, Pak, di bawah 5 tahun gitu. Udah kelihatan bedanya. Ya udah kelihatan, padahal dia lingkungannya di rumahnya itu aja. Ya. Sudah menjadi fitrah, Pak, bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Itu memang berbeda-beda. Ya. Tadi air susu ibu diharapkan akan menurunkan sifat-sifat yang baik dari ibu. Ya, insya Allah itu benar. Tapi bukan berarti anak itu harus sama, Pak ya. Harus sama. Tetap anak itu baik, ya. Tapi pada karakter masing-masing. Sifat baiknya Allah menciptakan manusia itu dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, tapi sekalipun karakter itu berbeda-beda, yang penting sifat baiknya itu tetap menurun kepada si anak. Ya. Kadang-kadang ada anak yang kakaknya itu penyabar, tapi adiknya itu pemarah. Kadang-kadang begitu kan. Ya, sebetulnya tidak masalah, Pak. Ya, kakaknya penyabar itu baguslah. Adiknya pemarah, temperamen. Tapi dia bisa menempatkan marahnya pada hal-hal yang benar. Itu juga kan baik, Pak. Ya, jadi saya kira ya seperti itulah memang fitrahnya. Manusia diciptakan dengan sifat yang berbeda-beda. Gitu, Pak. Ya. Ya, masih ada Bapak Ibu atau yang ingin menambahkan? Satu, Pak. Mengenai masa idah ini, Pak. Sekarang kan bukan banyak pekerjaan. Saya kan nggak mungkin mereka 4 bulan 10 hari tinggal di rumah. Iya. Mungkin hanya beberapa hari aja diberikan. Itu Iya. Ada perempuan-perempuan yang profesi sebagai guru misalnya, dokter gitu misalnya. Nah, mereka ditinggal suaminya meninggal. Masa idahnya kan tadi 4 bulan 10 hari. Nah, gimana? Mereka tidak boleh keluar rumah, sementara di satu sisi mereka juga harus bekerja. Ya, kan tidak bisa. Nah, sebenarnya disinilah pentingnya kalau negara itu berkeinginan ya atau bersemangat untuk menerapkan hukum Islam, maka mestinya ini menjadi bagian dari undang-undang negara kan mestinya ya. Jadi negara membuat satu aturan, siapapun pegawai negeri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka diberi kesempatan itu. Seperti melahirkan, kalau melahirkan kan ada. Ya. Nah, mestinya ini pun juga ada diatur oleh negara, mestinya gitu. Nah, tapi sekarang kan tidak diatur oleh negara ya. Ya.
mungkin terpaksa itu Pak. Hanya silakanlah dia tetap bekerja, hanya tidak boleh tadi, tidak boleh bersolek, ya, tidak boleh menerima lamaran, ya, ataupun tadi, ya, tidak boleh dia menggunakan bahur wewangian. Itu itunya tetap dijaga Pak. Kalau keluar rumahnya ya mungkin tidak bisa dihindari itu. Gitu Pak. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau saya kira cukup ya, Pak Agung, cukup ya. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.